teman-teman. Kak, itu kan pilihan ganda, gimana kalau esai? Bisa nggak? Bisa caranya. Mau tahu caranya? Caranya gini teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di sini untuk membahas buku pemantapan persiapan ujian matematika penerbit Akasia. Dan kita akan membahas nomor 12 sampai nomor 15 untuk materi bilangan bulat. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, supaya pertemuan kita kali ini lebih berkah dan materi yang kita pelajari hari ini juga lebih melekat lebih lama di otak kita, dan nanti teman-teman juga bisa ngajarin teman-teman yang lainnya nih yang belum paham. Marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum jadi subscriber channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, gak perlu bayar ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya kalau saya sudah upload video terbaru ya. Oke, kita mulai dengan membahas nomor 12 teman-teman ya. Nomor 12 ini berbunyi, ayah memberikan uang kepada Rifat 60.000, Ar-Rafif 200.000, dan Abid 100.000. Tetapi ketiga anak bersepakat untuk mendapatkan bagian yang sama besar. Agar keinginan mereka tercapai, maka uang Ar-Rafif yang harus diberikan kepada Rifat dan Abid berturut-turut berapa gitu ya. Jadi mereka ini mau mendapatkan uang yang sama jatahnya. Berapa yang harus diberikan Ar-Rafif untuk Rifat dan Abid. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saya tulis di sini ya. Saya tulis dulu di sini ada Rifat, saya simbolkan dengan R aja ya. Kemudian saya ambil Abid dulu ya, karena yang pertama itu yang paling kecil Rifat, kemudian yang tengah-tengah ini Abid ya. Jadi A dulu. Oke, Rifat 60.000, kemudian Abid 100.000. Yang terakhir yang paling besar ini Ar-Rafif. Ini A juga ya, saya pakai AR aja ya. AR Ar-Rafif ini 200.000. Supaya mendapatkan jatah yang sama, berapa yang harus diberikan Ar-Rafif untuk Rifat dan Abid. Caranya gimana teman-teman? Caranya pertama kita jumlahkan dulu jumlah uang mereka berapa gitu ya, ditambahkan jadinya berapa ini? 360.000 ya. 360.000. Nah, terus mereka mau bagi rata, berarti 360.000 nya ini dibagi dengan 3 ya, karena mereka bertiga, sama dengan berapa ayo? 36 bagi 3 12, jadi 120.000. Oke, berarti kalau kayak gini berarti uang yang kurang di Rifat berapa supaya dapat 120.000? Kurangnya adalah 60.000 ya, kalau ini yang Rifat. Kalau yang Abid kurangnya 20.000 gitu teman-teman. Gampang ya, simpel ya insyaallah. Oke, berarti jawabannya yang mana? Ayo, hati-hati. A atau D? Yang D ya, karena urutannya adalah Rifat dulu baru Abid, berarti 60.000 dulu baru 20.000. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, lanjut ke nomor 13. Dalam sebuah tes ditetapkan aturan bahwa jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan soal yang tidak dijawab diberi skor negatif 1. Dari 50 soal, seorang peserta menjawab 42 soal dengan skor 82. Banyak soal yang dijawab benar adalah berapa? Nah, sekarang kita buat dulu keterangannya di sini. Kalau benar B gitu ya, benar dapat poin 4. Kalau salah dapat poin negatif 2, dikurang 2 dia. Kalau tidak dijawab TJ gitu ya, negatif 1. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Soalnya di 50 nih. Nah, soalnya 50, tapi yang dijawab cuma 42. Berarti ada berapa soal yang belum dijawab? Ada 8 ya, ada 8 soal yang tidak dijawab. Berarti yang ini, yang TJ ini, yang negatif 1 dikalikan 8, karena ada 8 soal yang tidak dijawab, sama dengan negatif 8 gitu ya. Kita nggak tahu nih benernya berapa, salahnya berapa gitu. Kita nggak tahu nih, ini dikali berapa soal, nih kali berapa soal, kita belum tahu. Hasilnya pun juga kita nggak tahu ya. Nah, ini kita nggak tahu, ini juga kita nggak tahu. Tapi ada keterangan di sini apa? Skornya 82. Berarti nanti di sini kalau dijumlahkan menjadi 82. Nah, kalau gini bisa nggak teman-teman nentuin ini berapa? Bisa ya. Berapa tambah negatif 8 sama dengan 82? Berarti berapa dikurang 8 sama dengan 82? Jawabannya 9
90. Jadi yang di sini nih harus 90, teman-teman nih. Di 90 sini. Nah, dan soal yang dijawab itu 42. Kita nggak tahu 42-nya itu apakah 40-nya benar, 2 salah, apakah 30 benar, 12 salah, dan seterusnya kita nggak tahu ya. Yang pasti ini jumlahnya adalah 42. Paham ya teman-teman ya? Nih 42 sini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah berapa soal yang dijawab benar. Nah, kalau pertanyaannya itu pilihan ganda, itu gampang teman-teman. Kita cek aja satu persatu ya. Misalnya A. Yang A ini kan ini bener ya. Banyak soal yang dijawab benar. Berarti kalau A itu benernya 26. Nah, kalau benernya 26, salahnya berapa dong? Salahnya tinggal dikurang aja ya. 42 kurang 26 berapa? 16. Berarti kalau dia benar 26, salahnya 16. Nah, kita kaliin deh. Kalau benar 26 berarti dikalikan 4, salahnya dikalikan negatif 2 gitu ya. Berarti 26 kali 4 berapa? 26 kali 4 itu 104 ya. 104. 16 kali negatif 2 itu negatif 32. Jumlahin sama dengan 104 dikurang 32 sama dengan 72. Bener nggak kalau gini? Salah. Kenapa salah? Karena jumlahnya harus 90 nih. Jumlahnya harus 90, sedangkan ini 72. Berarti yang A itu salah ya. Sekarang yang B, salah ya. Sekarang yang B. Yang B itu gimana? Yang B itu 29 benernya. B 29 benernya. Salahnya berarti berapa dong? Kita tadi ya, 42 kurang 29 sama dengan 13. Salah 13. Kita kaliin lagi. Benernya kan tadi 4 ya. 29 kali 4 ini dikali negatif 2 gitu ya, negatif 2. Oke, lupa dalam kurung ya. 29 kali 4 berapa? 29 kali 4 itu berapa ya? 116. 13 kali negatif 2 negatif 26. Kalau ditambah sama dengan 116 kurang 26. Jawabannya 90. Wah, pas banget nih 90. Betul ya. Berarti jawabannya yang B, 29. Gitu teman-teman. Kak, itu kan pilihan ganda. Gimana kalau esai? Bisa nggak? Bisa caranya. Mau tahu caranya? Caranya gini teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kalau esai, sekarang gini caranya teman-teman. Kan yang dijawab itu ada 40 soal ya. Ada 40 soal. Ini soal pertama, ini soal kedua ya. Ini soal pertama, soal kedua, ini soal ketiga, soal keempat, dan seterusnya ya. Nah, setiap soal itu kita nggak tahu apakah dia benar atau salah. Kalau benar dapat poin 4, kalau salah dapat poin negatif 2 gitu. Ini kita nggak tahu nih 4 atau negatif 2. Terus sampai soal yang ke 42 gitu. Kita nggak tahu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa soalnya ada 42. Nah, kita pakai aja yang paling rendah teman-teman, yang negatif 2. Berarti 42-nya ini kita kalikan dengan negatif 2. Jawabannya adalah negatif 84. Sedangkan seharusnya dari 42 soal itu dia mendapatkan poin 90 nih. 90 berarti negatif 84 supaya menjadi 90 berapa jaraknya? Ya. Negatif 84 ke 94 negatif 84 ke 90. Caranya kalau bingung gini aja. Ini ada 0, ini negatif 84 ya. Ini 90 di sini. Nah, jaraknya berapa nih? Ini kan 0. Ini kan jaraknya 84 kan? Ini jaraknya 90 ya, tinggal tambahin aja dong. 84 tambah 90 sama dengan 174. Berarti ada jarak 174. Itu kalau negatif 2. Sedangkan dia ada benar juga kan? Ada yang 4, ada yang negatif 2. Yang negatif 2 udah kita kaliin. Sekarang yang 4-nya belum. Berarti ini jaraknya berapa? Negatif 2 ke 4. Jaraknya 6. Ya udah, berarti ntar tinggal dibagi deh. 174-nya itu kita bagi dengan 6 deh. Ya, berapa? 174 dibagi 6. 6 kali berapa sama dengan 17 atau di bawah 17? Kali 2 ya. Kan jadinya 12. Dikurangin 5. Turun 4. 54 bagi 6 9. Wah, 29 jawabannya. Sama kan? Sama teman-teman. Oke, gitu kalau saya. Kalau belum paham diulang-ulang lagi caranya supaya lebih paham ya. Oke, itu nomor 13. Sekarang yang nomor 14 teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. 14. Sebuah es krim di dalam kulkas suhunya negatif 4 derajat Celcius. Kemudian es krim tersebut dikeluarkan dari kulkas. Dan setiap 3 menit
suhunya naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 15 menit berada di luar kulkas adalah berapa gitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa setiap 3 menit, sini nomor 14, setiap 3 menit suhunya naik 2 derajat, naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 15 menit, berarti setelah 15 menit nambahnya berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita aja ini. Ini kan 3 menit, ini 15 menit, berarti ini berapa kalinya dong? 5 kalinya. Ya, ini begini aja gitu kan. Nah, sama, berarti ini juga 5 kalinya. Gitu aja. 5 kalinya berapa? 10. Berarti nambahnya 10 derajat Celcius. Tambahnya ya. Awalnya berapa di situ? Awalnya negatif 4. Ya udah tinggal negatif 4 tambah 10 deh. Jawabannya 6. Gampang teman-teman. Ya, jadi seolah-olah nomor 14 ini ribet kalau kita baca, tapi kalau diulang-ulang bacanya insya Allah gampang caranya ya. Oke, sekarang nomor 15. Suhu ruangan ber-AC 16 derajat Celcius, tetapi setelah AC dimatikan setiap 5 menit, suhu ruangan naik 2 derajat Celcius. Lama waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 28 derajat Celcius adalah berapa lama gitu ya. Ini mirip kayak tadi teman-teman. Mirip ya. Setiap 5 menit ya, setiap 5 menit AC-nya suhunya naik 2 derajat, nambah gitu ya, 2 derajat Celcius. Sekarang pertanyaannya itu adalah kalau awalnya 16 derajat Celcius, awalnya 16, terus sekarang menjadi 28 gitu ya. Ini butuh waktu berapa lama? Berarti di sini kita ada perubahan suhu teman-teman. Perubahan dari 16 ke 28 itu berapa? Diapain? Ditambah 12 derajat Celcius. Berarti kalau setiap 5 menit nambah 2 derajat Celcius, butuh waktu berapa menit untuk nambah 12 derajat Celcius. Nah, kan kayak tadi teman-teman ya. Ini berapa kalinya? Ini 6 kalinya. Ya sama, berarti ini juga harus kita kalikan. Nah, berapa 6 kali 5? 30 menit. Udah selesai deh. Ketemu jawabannya. Ya. Oke, teman-teman. Gampang ya? Insya Allah. Oke, teman-teman, itu pembahasan soal dari nomor 12 sampai nomor 15. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan video-video lain yang ada di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.